Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya nanti bisa lancar. Nah, sekarang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Guru mau absen dulu ya, absen kehadiran kalian. Nah, kita absen dulu. Amelia, Natasha, Lia, masuk semua nggih? Pintar semuanya masuk. Nah, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran apa? Pelajaran fikih. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang barang temuan. Nah, siapa yang tahu sebelumnya barang temuan itu apa sih? Gak ada yang tahu ya? Ya udah, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai barang temuan. Nah, barang temuan ini kita bagi menjadi 3 poin. Nah, 3 poin ini apa saja? Yang pertama ada pengertian dari barang temuan. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada rukun barang temuan. Yang ketiga, yang terakhir apa ini? Yaitu ada hukum barang temuan. Nah, yang pertama dulu kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama apa? Yaitu mengenai pengertian barang temuan. Nah, siapa yang tahu sih pengertian barang temuan itu? Nah, pengertian barang temuan itu apa sih? Nah, barang temuan adalah memungut atau menemukan barang dari suatu tempat yang tidak dimiliki seseorang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita menemukan barang itu contohnya di tempat ramai, di mall atau di pasar malam, itu kan tempat-tempat ramai. Nah, ketika kita menemukan barang itu bukan milik kita sesungguhnya. Tapi milik siapa? Bukan milik dia, milik kami, milik semua orang, bukan. Tapi barang itu milik seseorang yang kehilangan. Nah, seorang yang kehilangan itu memiliki barang tersebut yang kita temukan. Nah, kita sebagai seorang yang menemukan barang itu harus apa, teman-teman? Harus apa, anak-anak? Harus apa? Harus mengembalikan kepada orang yang mempunyai, orang yang kehilangan. Caranya bagaimana? Pasti nggak bisa kan? Karena kita nggak tahu siapa tuh yang kehilangan. Kita nggak tahu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas caranya gimana mengembalikan barang temuan itu, caranya gimana, kita nanti akan mempelajari di poin selanjutnya. Nah, yang poin pertama ini berarti apa? Berarti barang temuan adalah barang yang kita pungut atau yang kita ambil dari suatu tempat yang tidak mempunyai seorang pemilik. Itu dinamakan dengan barang temuan. Nah, sudah paham gak tentang barang temuan itu apa? Barang temuan itu apa tadi? Iya betul, barang temuan itu adalah barang yang kita ambil dari suatu tempat yang tidak ada pemiliknya. Nah, itu dinamakan dengan barang temuan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini apa? Yaitu rukun barang temuan. Rukun barang temuan itu ada berapa sih sebenarnya? Sebenarnya itu cuma ada 3, teman-teman. Tapi 3 ini beranak, jadi agak banyak ya rukunnya itu. Mengandung kriteria-kriteria yang nantinya kita juga akan tahu. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama ada orang yang menemukan tidak amanah. Yang pertama itu orang yang menemukan tidak amanah. Maksudnya itu apa? Orang yang menemukan tidak amanah. Maksudnya adalah orang yang menemukan ini tidak amanah. Amanah itu apa? Amanah itu tidak dapat dipercaya, tidak menyampaikan, tidak jujur gitu. Nah, jadi kalau kita yang pertama ada orang yang menemukan tidak amanah, kita sebagai seorang yang sebagai orang penengah. Contohnya ada 3 anak, si A, si B, dan si C. Si A ini orang yang tidak amanah. Kalau si B ini orang yang amanah. Lalu si C ini adalah penengah.
Nah, ketika si A ini menemukan barang, maka si C ini yang penengah ini wajib memberikan barang yang ditemukan oleh si A yang tidak amanah kepada si B yang amanah. Kenapa? Karena orang yang tidak amanah nantinya barang yang diambil itu akan diambil sendiri, tidak akan dikembalikan kepada orang yang kehilangan. Jadinya kita harus memberikan kepada orang yang kehilangan. Nah, kalau si B ini kan amanah, jadi otomatis dia akan memberikan barang tersebut kepada orang yang merasa kehilangan. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh pengertian dari yang pertama apa ya? Yang pertama yaitu orang yang menemukan tidak amanah. Yang kedua apa? Barang yang ditemukan memiliki 4 kriteria. 4 kriteria. Nah, ini nomor 2, ada 4 kriteria barang temuan. Yang pertama apa? Barang yang ditemukan tahan lama. Maksudnya seperti apa? Barang yang ditemukan ini tahan lama. Contohnya, kita menemukan handphone. Handphone kan tahan lama, tidak akan basi. Terus apalagi? Emas kan juga tahan lama, tidak akan basi. Kecuali kalau kita menemukan makanan. Nah, barang-barang yang tahan lama ini tadi termasuk ke dalam kriteria yang nomor 1, yaitu barang yang ditemukan itu tahan lama. Contohnya handphone, emas, tas. Nah, itu kan tahan lama. Nah, yang kedua yaitu barang yang ditemukan tidak tahan lama. Contohnya apa? Barang yang ditemukan tidak tahan lama yaitu makanan. Ketika kita menemukan bakso itu kan makanan yang tidak tahan lama. Nanti kalau akan dibiarkan sehari dia akan membasi dan membusuk. Jadi itu termasuk ke dalam contoh barang yang ditemukan tidak tahan lama. Yang ketiga apa? Yang ketiga, barang yang ditemukan bisa tahan lama dengan usaha. Maksudnya seperti apa? Ketika kita menemukan barang yang tidak tahan lama tapi bisa tahan lama dengan usaha. Contohnya susu. Nah, susu itu kan kalau sehari atau seminggu kalau ditaruh kulkas itu akan tahan sampai seminggu, mungkin seminggu lebih dia akan basi, dia akan menjamur, basi ya, nggak enak nantinya. Nah, itu kita bisa mengolahnya menjadi keju. Nah, keju itu kan bisa tahan sampai mungkin 1 bulan ya, itu kan lama ya. Jadi susu ini yang aslinya tidak tahan lama, kita proses menjadi suatu keju ini yang akan nantinya bisa tahan lama. Nah, itu termasuk ke dalam barang yang ditemukan bisa tahan lama dengan usaha. Nah, usahanya ini apa? Usahanya itu tadi memproses susu menjadi sebuah keju, teman-teman. Yang keempat ini apa? Barang yang ditemukan memerlukan biaya. Maksudnya memerlukan biaya itu gimana sih? Nah, contohnya ketika kita menemukan ayam. Ayam itu kan butuh makan. Nah, makan itu kan makanannya contohnya kayak jagung. Jagung itu kan kita beli. Nah, itu memerlukan biaya, contohnya seperti itu. Meskipun kita menemukan apa saja yang hidup pasti akan membutuhkan biaya. Kita hidup ini ya, kita sendiri aja. Kita sendiri aja butuh makan setiap harinya, ya kan? Kalau nggak makan lapar. Kalau lapar nanti perutnya sakit. Nah, contohnya seperti itu. Barang yang ditemukan memerlukan biaya. Itu tadi contohnya ketika kita menemukan hewan kan butuh makan kan pakai uang gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, nah, barang yang ditemukan memerlukan biaya ini ada 2 kriteria. Yang pertama ada jika yang ditemukan anak kecil atau orang gila. Maksudnya seperti apa? Kalau kita menemukan anak kecil, nah anak kecil kan nggak tahu apa-apa nih, nggak ngerti ini di mana. Andai kan anak kecil itu tersesat, anak kecil itu hilang, nggak tahu ini rumahnya di mana, ini sekarang dia di mana, gitu kan nggak tahu. Berarti kita sebagai umat muslim, sebagai manusia, kita juga harus saling menolong. Nah, kita akan memelihara anak itu tadi, kita akan mengambilnya untuk apa? Untuk kita merawatnya seperti itu. Ataupun bisa orang gila kan tidak mempunyai pikiran yang normal ya, tidak seperti kita ini. Orang gila itu tidak bisa berpikir dengan normal. Orang gila itu tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi orang gila itu kalau kita menemukannya, maka kita harus mengambilnya untuk apa? Untuk kita bisa merawatnya, teman-teman. Nah, ini apa ya, nomor 1 ini jika ada yang ditemukan anak kecil atau orang gila. Nah, ini kita kembali lagi sebagai umat muslim. Sebagai umat muslim itu apa? Harus saling tolong menolong. Itu termasuk di sini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah jika yang ditemukan binatang halal
tapi lemah. Maksudnya seperti apa? Ketika kita menemukan contohnya apa ya? Kambing. Nah, kambing itu kita temukan dalam keadaan kambingnya itu lemah. Kambingnya itu lemes, kambingnya itu sakit. Nah, kita temukan kambing ini. Maka kita itu wajib untuk kita itu harus merawatnya. Kenapa? Karena dia tuh lemah, tidak mempunyai daya untuk memelihara dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri, untuk makan. Dia itu tidak sanggup karena dia sedang sakit, dia sedang lemah. Jadi dia tidak kuat apa. Jadi kita sebagai umat muslim nih harus menolongnya. Nah, yang dimaksud di dalam jika ditemukan binatang halal tapi lemah, ini ada kriterianya lagi. Ada 3 kriteria. Yang pertama, kita sembelih. Nah, ketika kambing itu kita sakit nih, kambing itu sakit tapi kita nggak bisa merawatnya, samain nggak bisa merawatnya, kita harus melakukan yang pertama, disembelih itu cara untuk apa? Cara untuk agar kambing ini tetap bisa dimanfaatkan. Kalau dia mati kan sia-sia. Kalau dia kita ambil sakit tapi kita sembelih, nah kita dagingnya akan bermanfaat gitu ya teman-teman. Dan yang kedua apa? Yang kedua dijual. Kenapa kok dijual? Andaikan kita menemukan kambing yang sakit itu tadi, tapi kita tidak mampu untuk merawatnya, kita tidak bisa untuk merawatnya. Jadi kita bisa menjualnya, lalu uangnya itu kita simpan. Ketika ada orang yang datang dan mengaku sebagai yang mempunyai kambing, kita bisa memberikan uangnya untuk orang tersebut. Nah, kalau orangnya nggak mau, orangnya maunya kambing, kita bisa memberikan uang itu dengan kambing lalu kita berikan kepada pemiliknya, seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga dipelihara. Kalau dipelihara itu ketika kita mampu memelihara, kita siap untuk memelihara. Nah, kita siap untuk memelihara kambing itu meskipun dalam keadaan sakit, kita mampu, kita boleh untuk merawatnya, untuk memeliharanya. Nah, itu tadi ada 3 kriteria. Yang pertama disembelih, yang kedua dijual, dan yang terakhir dipelihara. Nah, selanjutnya setelah rukun-rukun ini, yang ketiga termasuk ke dalam rukun ini ada barang yang ditemukan binatang kuat. Maksudnya apa? Ketika kita menemukan binatang kuat, binatangnya itu kuat, nggak lemah, nggak sakit, dia bisa menjaga dirinya. Contohnya ketika kita menemukan kambing, sapi, unta, kerbau, kuda, nah itu kan binatangnya kuat. Andaikan binatang itu kuat, binatang itu nggak sakit, jadi kita tuh nggak usah mengambilnya. Kenapa? Karena dia masih mampu untuk menjaga dirinya sendiri di alam bebas sana dan memberikan makanannya sendiri, bisa mencari makanannya sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk mengambilnya. Nah, itu tadi adalah rukun-rukun barang temuan. Yang pertama, orang yang memiliki tidak amanah. Yang kedua, barang yang ditemukan memiliki 4 kriteria. Yang ketiga apa? Yang ketiga, barang yang ditemukan binatang kuat. Nah, selanjutnya di poin 3 kita akan membahas mengenai hukum barang temuan. Apa sih hukum barang temuan itu? Siapa yang tahu? Ya, hukum barang temuan itu ada 4. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, yang keempat ada haram. Nah, kita ulas satu-satu ya. Yang pertama ada sunnah. Kenapa bisa dikatakan sunnah? Karena ketika kita menemukan barang, tapi kita mampu untuk merawatnya, jadi kita itu dinamakan sunnah. Sunnah bagi kita untuk mengambilnya, untuk merawatnya, seperti itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua wajib. Wajib itu ketika apa? Wajib itu ketika kita menemukan barang, tapi barang itu membutuhkan orang lain untuk merawat dia, maka itu menjadi hukumnya wajib. Ketika contohnya ya seperti ini. Ketika kita menemukan kucing di jalan, kucingnya itu sakit. Kucingnya sakit dan kucingnya itu butuh seseorang untuk merawatnya. Maka kita yang menemukan ini mendapatkan hukum wajib. Wajib untuk mengambil kucing itu karena kucing itu sedang sakit, seperti itu. Maka hukumnya akan menjadi hukum wajib. Yang ketiga apa? Yang ketiga makruh. Yang ketiga makruh itu kenapa? Karena kita ketika menemukan hewan ini kayak kita bisa nggak ya ngerawatnya gitu, bisa nggak ya kita merawatnya. Jadi
ambil nggak, itu udah makruh. Kalau makruh mending nggak usah diambil, lebih baik tidak usah diambil karena kita merasa tidak mampu untuk merawatnya. Jadi itu termasuk hukum makruh. Oke. Yang keempat, yang terakhir, apa haram? Kenapa kok haram? Karena ketika kita menemukan barang, mengambil barang tersebut, kita ambil nih, tapi tidak mengumumkan kepada orang lain. Jadi kita ambil sendiri untuk kita, itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Karena menyembunyikan barang temuan itu hukumnya haram, karena barang temuan itu bukan milik kita. Jadi nggak boleh ya diambil, barang temuan itu nggak boleh diambil, itu harus diumumkan karena bukan milik kita ya teman-teman. Ingat sekali lagi, bukan milik kita, jadi kita nggak boleh mengambilnya. Itu dinamakan hukumnya menjadi haram. Nah itu tadi sekian dari saya mengenai barang temuan yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama pengertian barang temuan, yang kedua rukun barang temuan, dan yang terakhir ada hukum barang temuan. Ya ini tadi sudah kita pelajari, semoga kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah sekarang guru mau nanya nih, siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, pengertian barang temuan apa? Siapa yang tahu? Iya apa? Bener, pinter. Nah yang kedua, rukun barang temuan apa aja? Ada 3 lah ya. Apa aja? Iya apa saja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Bener, pinter. Nah yang terakhir nih, yang terakhir, hukum barang temuan ada berapa? 4, bener, ada 4. Apa saja yang pertama? Sunnah. Yang kedua wajib. Yang ketiga makruh. Yang keempat haram. Nah sudah, itu tadi dari Bu Guru pembelajaran pada pagi hari ini. Udah siang ya. Keburu kita tutup ya dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita belajari dapat bermanfaat bagi kita semua, nggih. Dan jangan lupa materinya tetap dihafalkan di rumah, dipelajari lagi ya. Oke, itu saja dari Bu Ayu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.